Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sis Arianti Media. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan di tahun 2022, yaitu kurikulum prototype. Seperti apa kurikulum prototype? Simak lebih lanjut dalam video berikut ini. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi kurikulum pada tahun 2013, ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan penting. Yang pertama, berkaitan dengan komponen perangkat pembelajaran yang terlalu banyak sehingga menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Yang kedua, rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah menjadikan sulit dipahami sehingga guru sulit dalam menerjemahkan ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, strategi sosialisasi, kemudian pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dari implementasi kurikulum 2013 belum terlaksana secara maksimal. Yang keempat, masih banyak pengawas, kepala sekolah dan guru yang memiliki pemahaman kurang tentang kerangka dasar berkaitan dengan konsep kurikulum 2013. Dan yang terakhir, karena sosialisasi, kemudian pelatihan, pendampingan dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum berdampak dengan optimal. Selanjutnya, kita bisa menarik benang merah dari pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum prototype ini merupakan kelanjutan dari pengembangan kurikulum sebelumnya yang berorientasi pada 3 hal. Yang pertama, orientasi secara holistik, kemudian berbasis kompetensi bukan konten, dan yang ketiga adalah kontekstualisasi dan personalisasi. Karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum prototype ini ada beberapa. Yang pertama, lebih fokus pada pengembangan soft skill dan karakter siswa, yakni melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga materi-materi yang diajarkan itu akan lebih dalam. Dan yang ketiga, memiliki fleksibilitas bagi guru sehingga guru bisa menyesuaikan dengan konteks dan muatan lokal. Pengembangan karakter pada kurikulum prototype ini lebih difokuskan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berbasis proyek. Ada beberapa tujuan pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada pelajar yaitu untuk belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, yakni berusaha untuk mendesain pembelajaran sefleksibel mungkin. Sebagaimana yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa kurikulum prototype ini juga lebih berfokus pada materi esensial. Itu bisa kita contohkan di bidang studi bahasa Indonesia. Terjadi pengurangan sebanyak 57% dari rata-rata jumlah KD yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kelebihan lainnya berkaitan dengan fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Jadi sekolah ini diberikan kebebasan untuk berinovasi, baik sekolah maupun gurunya, untuk menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Karakteristik kurikulum prototype di jenjang PAUD itu menekankan pada proses belajar yang utama, yaitu melalui kegiatan bermain. Dan kegiatan bermain sambil belajar ini juga ditekankan untuk menguatkan literasi sejak dini pada anak-anak. Kemudian di jenjang PAUD ini juga merupakan fase fondasi, yaitu untuk meningkatkan kesiapan anak-anak dalam bersekolah. Pada jenjang PAUD ini juga sudah diajarkan pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Sementara itu, pada jenjang SD, pembelajarannya lebih ditekankan pada penguatan pemahaman secara holistik. Pada jenjang SD ini, bidang studi IPA dan IPS digabungkan
sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Kemudian pada jenjang SD juga terjadi integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Kemudian di jenjang SD juga tak kalah sama seperti halnya di jenjang TK, itu juga ada penguatan pembelajaran berbasis proyek dengan menekankan pada profil pelajar Pancasila. Sekarang coba kita lihat di jenjang SMP. Di jenjang SMP ini ada penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital sehingga ada mata pelajaran wajib di bidang informatika. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi sama seperti yang ada di jenjang PAUD dan SD. Bagaimana dengan karakteristik kurikulum prototipe untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB? Nah, kita simak baik-baik ya. Ternyata kalau di jenjang SMA itu lebih fleksibel dan disesuaikan dengan minat siswa. Kemudian di kelas 10, pelajar itu menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran yang akan diambilnya di kelas 11. Jadi, mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10 itu masih serupa dengan mata pelajaran ketika mereka di SMP. Kemudian di kelas 11 dan 12, pelajar itu mengikuti pelajaran dari kelompok wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasi siswa. Dan tidak kalah penting, sama seperti jenjang-jenjang sebelumnya, pembelajaran berbasis proyek ini juga dikuatkan untuk profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk anak-anak yang berada di jenjang SMK itu lebih disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Kemudian strukturnya juga lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran kejuruan ini meningkat menjadi 70% prosentasenya. Kemudian yang sama juga dengan jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA tetap ada, yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk mengintegrasikan pelajaran terkait. Dan karena untuk masuk ke dunia kerja, maka anak-anak yang ada di SMK itu harus mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL, dan ini merupakan mata pelajaran wajib minimal 6 bulan. Yang tak kalah penting di jenjang SMK ini, anak-anak juga diminta untuk memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Untuk anak-anak yang ada di jenjang SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan secara intelektual. Nah, untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, maka capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat, dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, maka pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam upaya meningkatkan dan menguatkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, hal yang bisa saya simpulkan dari karakteristik kurikulum prototipe mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, pembelajaran berbasis proyek sebagai upaya untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu ada di setiap jenjangnya. Demikian paparan singkat berkaitan dengan karakteristik kurikulum prototipe yang akan diberlakukan pada tahun 2022 menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Semoga pengembangan kurikulum yang berkelanjutan ini semakin menjadikan pendidikan di Indonesia semakin berkualitas.
Salam sukses untuk seluruh guru dan anak-anak di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.